Allahu Akbar. Ibu-ibu, bapak-bapak yang Allah cintai, bukti kecintaan Allah dalam kita sampai di sini menyampaikan kepada Amerika bahwasannya kita tidak akan diam saat mereka membunuh saudara-saudara kita. Hey Amerika, listen to this. We are not going to let you kill all Palestinians. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you? Saya Maimun, lahir di Sumatera Barat, kuliah di Bandung, sehingga akhirnya menjadi Teh Imun, bukan Uni Imun. Punya anak 5, saat ini Allah izinkan berkontribusi di kampus Unpad sebagai dosen. Awal perkenalannya dengan Palestina kayak gimana? Jadi waktu SMA itu sudah mulai membaca majalah Umum, Anida, dan di dalamnya itu ada banyak konten tentang Muslim dari luar negeri. Baca Sabili juga yang isinya semua berita-berita informasi dunia Islam. Lalu kuliah, bicara jurnalistik itu kan media semua ya. Dan akhirnya semakin memahami bahwasanya berita yang dari Intilak, Sabili, atau majalah Saksi itu tuh tidak ada di media mainstream. Ya sebagai orang yang selalu berpikir ini kenapa beritanya nggak muncul, lalu kenapa kemudian pada beberapa waktu Sabili hilang dari peredaran karena informasi yang mereka keluarkan itu dianggap tidak menyenangkan yang memiliki kuasa untuk menghilangkan media. Nah dari situ kemudian merasa oke, dunia Islam ini sesuatu yang perlu difahami karena dia tidak banyak di luar. Kalau tidak banyak di luar berarti ada sesuatu yang tidak ingin orang-orang tidak ingin tahu. Dan dari situ karena informasi dunia Islam itu benar-benar full di sana ya. Bosnianya yang sedang parah banget waktu itu, genosida Bosnia, Chechnya-nya, dan pastinya Palestina. Nah sehingga alhamdulillah dari situ Allah kemudian menghadirkan rasa mereka saudara kita, mereka bagian dari kehidupan kita. Nah dari situ kemudian perjuangan itu ternyata demikian berat begitu ya, dan apa ya yang bisa dilakukan gitu. Tapi kalau sebagai mahasiswa kan baru sekedar menulis artikel sederhana gitu kan, menulis cerpen tentang Palestina, lalu donasi seadanya, seada yang ada di dompet dimasukin, paling baru itu gitu. Nah ini juga kemudian yang menyebabkan saya ingin melihat kenapa media tidak membahas tentang Palestina, maka skripsi pun tentang berita Palestina Israel di Kompas Republika. Jadi ingin melihat narasi yang berkembang di media ini seperti apa begitu. Karena waktu itu belum ada yang bicara masalah Palestina tahun 96-97. Orasi waktu di Newcastle. I am on behalf of Indonesian citizen. I would like to inform you, my brother and sister, that we Indonesian support Palestine. In our constitution, it says that we are against occupation. Kayak gitu-gitu. Aku suka dengar tuh Teteh tiba-tiba ke Turki. Ngajak adik ini ke Turki. Itu ngapain lagi gitu? Konferensi. Tetapi ya jadi istilahnya melakukan beberapa hal sekaligus. Adik-adik harus mulai berjejaring secara internasional begitu. Karena kan Taimun ya Taimun aja. Di Indonesia ya Indonesia aja gitu kan. Adik-adik harus dikenalkan dengan tokoh-tokoh para aktivis internasional, dan lokasi yang paling pas adalah di konferensi internasional karena berbagai negara datang, 40 negara misalnya kayak gitu. Ya, itu tujuannya untuk membantu adik-adik untuk memiliki koneksi langsung dengan aktivis seusia mereka di berbagai negara. Tetapi kemudian selain itu kita usahakan kita ke lapangan, menyalurkan titipan cinta dari teman-teman yang percaya kepada Asmat kepada pengungsi Palestina yang ada di Suriah seperti itu. Teteh langsung berarti, Teteh langsung ketemu sama para pengungsi. Banyak, sering kan. Pada saat ketemu dengan para perempuan survivor itu, yang kita lakukan, yang kita bawa itu nggak akan bisa menghapus 1/10 dari beban mereka gitu. Makanya pulang dari sana Taimun minta ke brother, tolong khusus ada satu usaha yang kita lakukan untuk mengeluarkan, masih ada 1000-an muslimah di dalam penjara di Suriah. Untuk bisa mengeluarkannya kita butuh mulai dari sekitar $250 per orang untuk membiayai pengacara, atau bahkan sampai $2000.
untuk kasus-kasus tertentu. Jadi ada uang untuk bisa mengeluarkan para perempuan dari penjara. Why did you choose this life, this kind of? Mengapa kami memilih cara hidup seperti ini? Supaya lebih banyak uang yang bisa digunakan untuk yang lain. Sederhana aja sebenarnya. Kalau kemudian seluruh uang yang kami terima digunakan untuk beli rumah yang bagus, kredit mobil yang keren, sewa sopir 24 jam, nyaman, kemana-mana diantar, dijemput, I will not have money for something I love. Palestine. Kan itu pusat keberkahan. Terus kita hidup hanya mengandalkan yang begini, lalu kita ingin dapat keberkahan. Gimana caranya? Kan nggak mungkin cuman keberkahan itu diambil dari uang sisa-sisa.